Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fakira Sultan. Saya dari kelas PJKRD dengan NIM 200301501056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat tentang konsep dasar belajar motorik. Yang pertama adalah pengertian belajar motorik. Belajar merupakan perubahan perilaku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Gagne 1989. Kedua adalah belajar motorik. Potensial sebagai akibat yang diberikan dari latihan dan pengalaman masa lalu dalam menghadapi suatu tugas tertentu menyatakan belajar adalah terjadinya suatu perilaku dari organisasi manusia dan terjadinya pun pada keterampilan intelektual atau informasi verbal dan strategi kognitif. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Menurut Surya Brata 1981, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Faktor-faktor tersebut adalah yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bahan yang dipelajari, kedua bahan yang faktor lingkungan, ketiga faktor instrumental, dan yang tidak adalah faktor kondisi. Kita lanjut, beberapa teori psikologi belajar. Di sini beberapa teori behavioristik. Teori belajar behavioristik berkembangnya antara tahun 1849 sampai dengan 1936 pada pertengahan abad ke-20 di Amerika Serikat dan mendominasi dunia psikologi. Menurut teori ini, belajar pada hewan dan pada manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip yang sama. Dan dasar terjadinya belajar adalah menjadi pembentukannya. Hukum kesiapan. Hurlock 1990 mengatakan bahwa keterampilan yang dipelajari dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang yang sudah siap akan lebih unggul daripada orang yang belum siap untuk belajar. Kesiapan dan keterampilan tidak hanya mengakibatkan kesiapan psikologis, tetapi kesiapan fisik juga besar terhadap pencapaian hasil belajar yang optimal. Kita lanjut. B. Hukum latihan. Hukum ini menjelaskan tentang bahwa dengan mengulang-ulang respons tertentu sampai beberapa kali akan memperkuat koneksi antara stimulus dan respon, bagaimana dijelaskan oleh Fitz dan Posner dalam Bugeski 1964. Dalam latihan berulang-ulang dalam waktu yang lama akan menjadi otomatis, sekalipun pada mulanya siswa hanya berkembang. Dan C adalah hukum efek. Hilgan dan Bowles 1977 menjelaskan bahwa menguat atau melemahnya koneksi merupakan koneksi dari hasil. Menurut hukum ini, koneksi antara elemen stimulus respon SR akan menjadi kuat jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan sebaliknya. Di sini ada yang ketiga adalah operan conditioning dan Skinner. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan perilaku sebagai hubungan antar perangsang dan respon. Teori ini dikembangkan dengan melakukan percobaan pada tikus yang dimasukkan di kotak dan dipasang pengukit, sehingga apabila pengukit tersebut ditekan maka akan mengeluarkan makanan. Kita lanjut. Beberapa teori kognitif.
Teori kognitif muncul karena para ahli teori ini tidak dapat menerima ikatan siklus, ya, respon sebagai unit perilaku yang sangat memuaskan. Mereka menyangkal bahwa kognitioning atau asosiasi, ya, mekanisme stimulus dan respons dapat dipakai untuk memahami. Di sini teori kognitif itu muncul karena pada saat atau para ahli itu pada dulunya mereka menyangkal bahwa kondisi ini yang lebih dominannya itu seperti asosiasi berhubungan dengan mekanisme atau stimulus sehingga dipakai untuk memahami seseorang. Kita lanjut. Teori Gestalt. Teori ini dikembangkan oleh Kafka 1935, Kohler 1925, 1947 sampai 1969 dan Wertheimer 1945. Penelitian ini yang dilaksanakan aliran ini pada mulanya, ya, diarahkan pada pengamatan atau bentuk gestalt. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dikemukakan hukum sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum Pragnas, itu seperti penuh arti. Kedua, hukum kesamaan seperti law of similarity. Tiga, hukum kedekatan, law of proximity. Dan yang keempat adalah hukum ketertutupan, law of closure. Di sini menjelaskan tentang teori Gestalt, di mana teori ini tidak hanya dihasilkan oleh peneliti, tetapi dilakukan atau ditemukan oleh berbagai macam hukum yang sudah saya bacakan tadi, di mana penelitian ini yang dilaksanakan dalam bentuk aliran, ya, dalam bentuk aliran yang mengakibatkan ditemukannya hukum-hukum seperti yang sudah saya baca tadi. Di sini pun saya dapat belajar bahwa hukum Pragnas memiliki, yaitu artinya penuh arti. Kedua, hukum kesamaan, law of similarity, hukum kesamaan secara bersama. Hukum kedekatan, akrab, dan hukum ketertutupan itu seperti menutupkan sesuatu. Bab 2 adalah proses belajar motorik. Di sini tidak hanya tentang proses belajar motorik, tentang penguasaan informasi yang diterima seseorang merupakan salah satu kunci keberhasilan proses penguasaan keterampilan. Informasi yang datang dari lingkungan sekitar dan diterima seseorang seterusnya disimpan dalam berbagai sistem penyimpanan yang sangat bagus. Di sini penguasaan informasi tidak hanya diterima atau dikemukakan dalam bidang apapun, tetapi keterampilannya pun juga sangat dibutuhkan. Keterampilan sangat dibutuhkan baik secara informasi ataupun secara lingkungan, di mana informasi dan lingkungan itu dibutuhkan di sekitar lingkungan sendiri. Karena dalam berbentuk seseorang, misalnya ya, seseorang itu menyimpan berkas ataupun apa, pasti kita mengetahui informasi. Maka dari itu salah satu kunci keberhasilan yaitu mengambil informasi dari lingkungan serta dan menyimpan informasi tersebut di seseorang. Kita lanjut. 1. Model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang VO merupakan sesuatu yang abstrak yang tersembunyi dalam dunia karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikolog mendekati permasalahan tersebut. Di sini model pemrosesan itu tentang psikologis yang merupakan suatu yang abstrak atau yang tersembunyi. Dan psikologisnya pun juga mendekati tentang permasalahan-permasalahan di kehidupan seseorang. Dan pemrosesan ini
tidak hanya dikaitkan dengan psikologis, tetapi dalam bentuk abstrak atau sifat seseorang. 2. Pengembangan model pemrosesan informasi. Di sini pemrosesan informasi merupakan suatu yang abstrak yang terjadi di bagian dalam sebagai proses psikologis untuk kebutuhan analisis berdasarkan arus masuknya. Pemrosesan informasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap identifikasi kerangsang, kedua tahap seleksi respon, dan yang ketiga adalah tahap pemogramisasikan. Lanjut. A. Tahap identifikasi rangsang. B. Tahap respon. Tahap pemrograman respon. 3. Kerangka memori. Di sini suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi dan tempat pemrosesan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya tersebut merupakan memori. Di mana misalnya memori ini menyimpan banyak file-file ataupun tugas-tugas, di mana suatu sistem yang dianggap untuk menyimpan sesuatu yang lebih dominannya disebut memori, yang disimpannya itu merupakan tempat pemrosesan informasi dari yang satu informasi dan yang ke informasi lainnya. Yang terakhir adalah kontrol motorik. Di sini tubuh manusia merupakan satu sistem yang terdiri dari beberapa bagian. Setiap bagian saling terkait antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Kontrol motorik mengacu pada mekanisme kerja bagaimana informasi yang datang dari lingkungan disusun disampaikan ke otot agar gerakan-gerakan yang dihasilkan sesuatu dengan rencana dan dapat dilakukan secara efektif, di mana ketika kita melakukan sesuatu kita harus melakukan latihannya dulu agar pada saat kita melakukannya atau tampil otot-otot kita itu tidak terlalu kaku dan postur gerakan tubuh kita semakin baik dan semakin lancar. Kesimpulan yang dapat saya ambil di PowerPoint yang sudah saya buat ini bahwa tidak semua seseorang itu berpicu terhadap perilaku seseorang, tetapi memicu tentang bagaimana sikap seseorang yang memiliki proses di kehidupan nyata. Baik, itulah tadi PowerPoint yang sudah saya buat dan sudah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.